Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mukmin, selamat datang kembali di channel Mukmin Studio. Tempatnya bagi kita untuk merenung dan mengeksploitasi kisah-kisah inspiratif dalam Islam. Video kali ini kita akan membahas seorang tokoh mulia yang penuh kebijaksanaan, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud seorang nabi dan rasul yang namanya bersinar dalam gemerlap Al-Quran, memberikan kita pelajaran tentang kecerdasan, kekuatan, dan keberanian. Bagaimana beliau menjadi seorang raja yang adil dengan penuh kasih. Mari kita telusuri lebih dalam kisahnya. Cerita megah Nabi Daud terpatri dalam beberapa surah Al-Quran seperti Al-Baqarah, Al-Anbiya, An-Naml, Saba, dan Sad. Sebagai raja yang bijaksana, Nabi Daud memerintahkan dengan hukum Allah dan melindungi yang tertindas. Nabi Daud, atau dalam bahasa Inggris yang lebih dikenal sebagai King David, adalah penguasa di kerajaan Israel. Ketegasan dan kepercayaannya membuatnya dikenang sebagai raja yang luar biasa. Namun, kehebatannya bukan hanya sebatas itu. Beliau adalah ayah dari Nabi Sulaiman, yang dikenal kebijaksanaan dan kerajaannya yang megah. Keunikan Nabi Daud tidak hanya terletak pada kepemimpinannya, tapi juga pada asal-usulnya yang merupakan keturunan dari Nabi Ishak. Beliau adalah puncak dari garis keturunan yang mulia. Wafat pada usia 100 tahun, Nabi Daud meninggalkan jejak kebijaksanaan dan keadilan. Namun, ada satu kisah menarik yang melekat pada usia Nabi Daud. Awalnya, umurnya tercatat hanya hingga 60 tahun. Namun, dalam momen luar biasa, Nabi Adam menghibahkan sebagian umurnya kepadanya, menjadikannya wafat pada usia 100 tahun. Dalam berbagai literatur yang memuliakan Nabi Daud, terungkap keberanian yang luar biasa dari seorang remaja di medan perang. Bayangkan, walau masih sangat muda dan baru memasuki usia remaja, ia tak gentar berperang. Ceritanya terjadi pada suatu masa, Bani Israel dihadapkan pada rencana penyerangan dari musuh. Raja Talut dalam usahanya menghadapi ancaman ini, memerintahkan Sami'un, orang kepercayaannya, untuk mencari sukarelawan yang siap berjuang melawan musuh. Dan tiba-tiba terdengarlah kabar itu sampai ke telinga Nabi Daud alaihissalam. Meskipun masih terlalu muda untuk ikut berperang, keberanian mengalir dalam dirinya. Sayangnya, aturan menghalanginya untuk turut serta, dan 3 kakaknya lebih tua yang berperang. Nabi Daud alaihissalam meskipun belum diizinkan berperang, tidak menyerah pada nasibnya. Ia diberi tugas mengembala kambing dan mengantar susu kepada kakak-kakaknya di medan peperangan. Namun, takdir memandangnya dengan cara yang berbeda. Ketika Nabi Daud alaihissalam sedang mengantarkan susu, pandangan tajam Sami'un menyaksikannya. Sami'un yang bertugas mencari tentara pilihan merasa bahwa Nabi Daud adalah jawabannya. Tanpa ragu, ia langsung melapor kepada Raja Talut. Raja Talut meskipun awalnya ragu, akhirnya setuju untuk mengangkat Nabi Daud sebagai salah satu tentara pilihan. Bayangkan antusiasme Nabi Daud menerima tawaran itu dan mempersiapkan segala yang diperlukan. Nabi Daud alaihissalam selama di medan pertempuran antara Raja Talut dan Raja Jalut. Ia berperang dengan kecerdasan akalnya saat melawan Raja Jalut. Alat peperangan Raja Jalut terlihat sangat meyakinkan karena peralatannya lengkap, sedangkan tentara Raja Talut hanya seadanya. Buktinya, Nabi Daud alaihissalam hanya bersenjatakan ketapel saja. Namun, siapa sangka dari senjata yang kelihatannya remeh itu justru membuat takjub sang Raja Talut. Apalagi ketika harus adu duel dengan Raja Jalut
yang punya postur tubuh tinggi besar dan ditakuti oleh lawannya. Nabi Daud alaihissalam membuktikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala mampu merobohkan Raja Jalut yang ditakuti itu. Ketika itu Raja Jalut sedang melawan Raja Talut yang secara kemampuan bertarung jauh dari level dirinya. Akhirnya pertarungan terjadi tidak secara seimbang karena Raja Talut hampir saja terbunuh. Raja Talut sadar kemampuan bertarungnya di bawah Raja Jalut. Akhirnya makin terdesak. Nabi Daud alaihissalam melihat itu, akhirnya ikut membantu sang Raja Talut agar tidak terbunuh di tangan Raja Jalut. Nabi Daud memberanikan diri melawan Raja Jalut yang bertubuh besar, bersenjatakan pedang dan tameng di tangan kirinya. Sedangkan Nabi Daud alaihissalam hanya ketapel dengan tubuh kecil. Bayangkan orang yang meremehkannya karena tidak mungkin sanggup menaklukkan Raja Jalut yang ditakuti itu. Tapi melalui izin Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Daud alaihissalam melontarkan batu ketapel langsung mengenai kepala Raja Jalut, seketika Raja Jalut roboh akibat kerasnya batu ketapel yang mengenai kepalanya. Raja Jalut pun tewas karena ketapel Nabi Daud alaihissalam. Bala tentara Raja Jalut melihat rajanya terbunuh, lari tunggang langgang. Mental mereka down karena sang raja telah tewas di tempat. Raja Talut pun sangat takjub dengan kecerdasan akal Nabi Daud alaihissalam yang mengantarkan kemenangan bagi Raja Talut. Setelah memenangkan pertempuran melawan Raja Jalut dan mempertahankan kehormatan Raja Talut, Daud diberikan imbalan yang begitu besar. Ia dijadikan menantu dan diperistrikan Mikyal, putri kerajaan. Namun, keistimewaan ini tak hanya sampai di situ. Raja Talut mengangkatnya sebagai penasehat dan orang kepercayaan. Daud tidak hanya dihormati karena posisinya sebagai menantu raja, tetapi juga karena keberanian membela harta dan martabat Bani Israel. Dia menjadi pahlawan di mata bangsanya dan namanya disanjung tinggi. Sayangnya, keakraban di antara mertua dan menantu mulai memudar ketika sikap Raja Talut berubah. Daud merasakan perubahan ini, bahkan hingga menjadi antipati dan kebencian. Mertuanya yang sebelumnya begitu akrab tiba-tiba berubah sikap. Dalam upaya mencari jawaban, Daud bertanya kepada istrinya Mikyal. Dengan berat hati, Mikyal mengungkapkan bahwa perubahan itu berasal dari rasa iri ayahnya terhadap Daud. Ketenaran dan karismatik Daud telah membuat Raja Talut khawatir akan posisinya. Meskipun mendapat perlakuan tak adil, Daud tetap bersikap santun, hormat dan patuh terhadap perintah Raja Talut. Raja Talut yang berulang kali memerintahkan Daud untuk memimpin pasukan dalam harapan bahwa ia akan terbunuh di medan perang, harus menyaksikan Daud selalu kembali dengan kemenangan yang gemilang. Kemenangan demi kemenangan Daud membuat Bani Israel semakin kagum dan mengurangi pengaruh Raja Talut. Terdesak oleh kejayaan Daud, Raja Talut merencanakan pembunuhan dengan cara yang sangat sadis. Rencana kejam ini terbongkar oleh putri Raja Talut yang juga istri Daud. Istrinya dengan berat hati menyarankan agar Daud meninggalkan Palestina untuk menyelamatkan diri. Daud pun pergi di malam hari tanpa meninggalkan jejak. Berita mengenai kepergiannya menyebar di kalangan Bani Israel, dan begitu terasa kehilangan sosok yang begitu dihormati. Mertuanya Raja Talut harus merasakan kekosongan yang meninggalkan jejak kebaikan Nabi Daud. Ketika kabar kehilangan Nabi Daud menyebar, Bani Israel bersatu untuk mencarinya. Kepergian membuat mereka merasa kehilangan sesuatu yang tak ternilai. Mereka rela mengorbankan segalanya demi mencari dan menemukan sang nabi. Akhirnya, upaya mereka membuahkan hasil dan Daud ditemukan.
Bani Israel membawanya kembali ke Palestina sambil mengetahui rencana jahat Raja Talut terhadapnya. Meskipun dihadapkan pada kejahatan, Daud memilih membalas dengan kebaikan, bukan dendam. Kewibawaan Raja Talut semakin luntur, sementara kekaguman Bani Israel terhadap Daud semakin tumbuh. Melihat kewibawaannya tergerus dan cinta Bani Israel yang semakin tercurah pada Daud, Raja Talut akhirnya menyerahkan kekuasaannya dengan penuh kesadaran. Talut menebus kesalahannya dengan meninggalkan Palestina. Kisah penuh hikmah ini tertuang dalam Al-Quran, salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 251. Allah menunjukkan kebijaksanaannya dalam memimpin kehidupan umat manusia. Mereka, tentara Talut, mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah menganugerahinya Daud kerajaan dan hikmah kenabian. Dia juga mengajarinya apa yang dia kehendaki. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya kerusaklah bumi ini. Akan tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Merasa beban tanggung jawab besar, Nabi Daud alaihissalam memimpin kerajaannya dengan jujur dan adil. Bahkan ia menjadi Baitul Maqdis Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan, mengukir sejarah indah bagi umat manusia. Dikisahkan pada suatu hari yang sunyi, Nabi Daud sedang merenung di antara pepohonan sambil mendengarkan ocehan burung yang ngeriang. Tiba-tiba Allah SWT memberikan karunia luar biasa, kemampuan memahami bahasa burung kepada Nabi Daud. Dengan ajaib, Nabi Daud kini dapat berdialog dengan makhluk tersebut. Sejak saat itu, hubungan Nabi Daud dengan hewan-hewan menjadi sangat istimewa. Hewan-hewan menyayangi dan tunduk pada Nabi Daud, seakan-akan mereka merasakan kebaikan dan ketulusan dalam hatinya. Namun, bukan hanya komunikasi dengan makhluk hidup yang menjadi mukjizat Nabi Daud. Kepandaian luar biasa terungkap dalam seni dan perang. Pada masa itu, di tengah serbuan peperangan, Nabi Daud menghadirkan mukjizat yang spektakuler, melenturkan besi dan menciptakan baju perang yang tak tertandingi. Baja pada zaman itu adalah senjata yang sangat penting, dan Nabi Daud memiliki keahlian yang luar biasa dalam membentuknya. Ia mampu melunakkan besi, sesuatu keahlian yang membuatnya menjadi lebih unggul dibanding yang lain. Besi yang tangguh dan lentur di tangan Nabi Daud dapat dengan mudah dibentuk, bahkan membuat baju besi yang lebih kokoh dan ringan. Baju besi karya Nabi Daud menjadi penopang kekuatan yang tak tertandingi. Tidak hanya kokoh dan tahan terhadap serangan pedang, namun juga lebih ringan daripada karya-karya lainnya. Dengan demikianlah Nabi Daud alaihissalam tidak hanya diberkahi dengan kebijaksanaan dalam bahasa, tetapi juga dianugerahi keahlian luar biasa dalam seni dan perang. Kisah ini menjadi saksi keajaiban Allah yang tak terhingga. Saat usia mencapai 40 tahun, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi rasul dan dianugerahi kitab suci Jabur oleh Allah SWT. Momen yang penuh berkah ini menandai dimulainya perjalanan kenabian Nabi Daud. Dalam setiap halaman Jabur yang diwariskan kepadanya, terukir hikmah dan petunjuk ilahi yang menginspirasi banyak jiwa. Allah SWT memberikan Nabi Daud hikmah kesempurnaan ilmu, menjadikannya sebagai teladan bagi umat manusia. Kelebihan ini mengilhami Nabi Daud untuk menjadi penyelesai perselisihan, membawa cahaya ketenangan dalam setiap situasi. Sebagai seorang nabi dan rasul, Nabi Daud memiliki peran penting dalam membimbing umatnya. Ilmu dan kebijaksanaannya melebur dalam ketegasan dan kelembutan, menciptakan teladan yang mencerdaskan dan mencerahkan hati yang kelam.
Nabi Daud mengenalkan kepada umatnya arti kesetaraan dan keadilan. Setiap perselisihan diselesaikan dengan penuh hikmah dan keteladanan. Di dalam kitab suci Zabur tersimpan petuah-petuah yang mendalam, mengajarkan tentang cinta, keadilan, dan kasih sayang. Namun, perjalanan Nabi Daud tak hanya tentang kebijaksanaan di ranah kenabian. Ia juga menjadi teladan sempurna dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kasih sayangnya kepada sesama makhluk ciptaan Allah, termasuk hewan, menciptakan harmoni dan keindahan dalam hidupnya. Dan dengan penuh kelembutan, Nabi Daud mengajarkan bahwa hikmah sejati adalah menyelesaikan perselisihan dengan cinta dan kebijaksanaan. Dalam setiap langkahnya, dia memancarkan sinar kebijaksanaan ilahi yang menerangi gelapnya kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan anugerah yang tak terhingga kepada Nabi Daud berupa suara merdu yang memikat hati. Kisah mukjizat suara indahnya menjadi sumber keajaiban yang mengubah penderitaan menjadi kesembuhan. Orang-orang yang awalnya terpuruk dalam sakit, setelah mendengar lantunan suara merdu Nabi Daud, tiba-tiba sembuh dan kembali sehat. Bahkan saat Nabi Daud membaca kitab Zabur dengan penuh merdu, air dan angin di sekitarnya pun ikut merasakan ketenangan dan kedamaian. Mukjizat ini membawa harmoni, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menundukkan burung-burung serta gunung-gunung untuk bersujud memujinya bersama Nabi Daud. Mari kita hayati firman Allah dalam surah Shad ayat 17 hingga 19. Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan, dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Mereka semua amat taat kepada Allah. Ketika Nabi Daud meninggalkan rumah, istrinya memeriksa setiap sudut rumah. Tapi tak disangka, seorang lelaki tegak berdiri di tengah ruangan yang terkunci rapat. Wajahnya terkejut. Sang istri mencerminkan ketidakpercayaannya. Bagaimana mungkin ada orang di sana? Namun, laki-laki tersebut tak gentar. Saat Nabi Daud kembali, dia tetap tegak dengan keberanian yang memikat. Nabi Daud dengan penuh kebijaksanaan bertanya tentang identitasnya. Sang lelaki dengan mantap menjawab, "Aku adalah orang yang tidak takut pada raja. Tidak ada yang menghalangiku." Dengan bijak, Nabi Daud menyadari bahwa dia berhadapan dengan malaikat maut. "Selamat datang keputusan Allah," kata Nabi Daud dengan tulus. Wafatnya Nabi Daud menjadi momen penuh kerendahan hati di hadapan takdir ilahi. Proses pemakaman Nabi Daud dilakukan dengan penuh hikmat. Namun, matahari bersinar terik menyinari bumi. Nabi Sulaiman dengan kebijaksanaannya memerintahkan burung-burung untuk memayungi jenazah dengan sayapnya. Begitu pula para pengantar, sehingga matahari tak menyentuh mereka. Sebuah adegan yang penuh keagungan dan ketenangan. Dengan demikian, kisah hidup Nabi Daud dari kelahirannya hingga wafatnya menjadi sebuah perjalanan yang penuh inspirasi. Semoga kisah ini membawa kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah hidup kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini agar kita terus bersama menggali cerita Islam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.